Sebuah kasus membingungkan di mana pengakuan pelaku yang sedikit tidak masuk akal akan menjadi akhir dari cerita, di mana seorang nenek dituduh merencanakan pembunuhan kepada ibu dari cucunya sendiri karena masalah perebutan hak asuh anak. Namun, siapa sangka pengakuan sang nenek memutar semua cerita di dalamnya. Seorang wanita yang juga sebagai ibu dengan satu anak bernama Lindsay Grindle bekerja sebagai anggota tim paramedis yang sudah berusaha menyelamatkan begitu banyak nyawa selama dia bekerja. Lindsay diketahui tinggal di Lawrence County bersama dengan putra sematawayangnya dari suami sebelumnya. Pada saat yang sama, Lindsay terlibat cinta lokasi dengan salah satu anggota tim paramedis lainnya bernama Matthew Treadway, seorang pria lajang yang dia kenal sejak lama. Semakin hari, pekerjaan mereka yang sama-sama sebagai tim paramedis membuat mereka semakin dekat. Mereka pun berpacaran selama 6 bulan lamanya. Setelah berpacaran selama 6 bulan, Lindsay mengaku bahwa dia hamil anak dari Matt. Disitulah mereka berkomitmen untuk tetap mempertahankan kehamilan Lindsay. 9 bulan kemudian anak itu lahir. Lindsay dan Matt awalnya merawat anak laki-laki yang diberi nama Aiden itu dengan sangat baik. Mereka pun tinggal di rumah ibu Matt bernama Sandra Treadway yang biasa dipanggil dengan nama Sandy. Sandy diketahui sangat menyayangi cucunya itu. Dia menjadikan cucunya sebagai anggota keluarga kesayangan. Sandy juga berusaha memenuhi kebutuhan cucunya dan melindungi cucunya serta memberikan perhatian lebih kepada Matt dan juga Lindsay sebagai orang tua dari cucunya. Namun, tampaknya kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar saja, karena Lindsay dituding tidak mengurus Aiden dengan baik, hingga pada akhirnya keluarga besar Treadway termasuk Sandy harus turun tangan, karena Aiden kehilangan berat badan akibat gizi buruk. Aiden pun dirawat di rumah sakit untuk beberapa minggu. Di rumah sakit, perawat yang merawat Aiden juga membenarkan bahwa Lindsay tidak benar-benar ingin mengurus bayinya. Perawat hampir kewalahan membangunkan Lindsay agar Lindsay memberikan makan kepada Aiden setiap 2 jam. Namun hal itu jarang dilakukan. Aiden pun diketahui pernah tidak diberi makan oleh Lindsay dalam kurun waktu 8-12 jam. Sehingga atas perintah dokter, perawat rumah sakit itulah yang menggantikan tugas Lindsay untuk memberikan bayi itu makan sekitar 2 jam sekali, di luar dari tugas mereka mengurus kebutuhan medis Aiden. Rumah sakit pun melaporkan hal itu kepada Departemen Perlindungan Anak, dan kasus itu menjadi sebuah perkara besar, di mana Matt menuntut agar hak asuh sepenuhnya diberikan kepada Matt dan juga ibunya, Sandy. Pengadilan pun mengabulkan permohonan mereka dan memberikan hak asuh Aiden kepada Matt dan juga Sandy, serta melarang Lindsay mengunjungi Aiden tanpa pengawasan dari petugas. Hingga beberapa bulan kemudian, pada September tahun 2015, Lindsay berbalik dan melawan keluarga Treadway dan mengajukan petisi ke pengadilan untuk mendapatkan kunjungan tanpa harus ada pengawasan. Lindsay ingin agar Aiden kembali kepadanya. Namun, seluruh anggota keluarga Treadway tidak setuju akan hal itu. Mereka yang sangat menyayangi Aiden takut jika Aiden tidak diurus lagi dengan baik. Perang antara keluarga Treadway dan juga Lindsay pun terjadi untuk memperebutkan hak asuh Aiden. Namun, disitulah, tanpa sepengetahuan keluarga, Sandy, nenek dari Aiden, mengambil jalannya sendiri. Pada suatu hari, Sandy menerima sebuah SMS dari teman anaknya, Matt, yang memang sudah dikenal lama oleh Sandy. Pria itu bilang kepada Sandy, "Kasihan sekali, apa Anda mau masalah kecoa hilang? Maksudku benar-benar hilang?" Sandy pun menjawab, "Benar-benar menyebalkan. Aku benci kecoa." Dengan nada bercanda tapi serius, pria itu langsung menawarkan kepada Sandy, "Aku punya kontaknya petugas penyemprot serangga loh, beneran."
Percakapan dalam SMS Sandy dengan pria itu memang tidak langsung menyebutkan bahwa Sandy menginginkan pembunuh bayaran. Namun pesan itu terlihat seperti kode atau kiasan, di mana pada penyelidikan lanjutan, polisi menduga bahwa petugas penyemprot serangga adalah pembunuh bayaran, dan kecoa yang dimaksud di situ adalah Lindsay. Sandy pun tampaknya setuju untuk pembasmian kecoa itu. Aku setuju kalau mereka harus pergi dan gak pernah kembali lagi, kecoa itu harus pergi. Beberapa hari kemudian, pria itu mengatur jadwal untuk mempertemukan Sandy dengan sang pembasmi kecoa. Sandy yang datang ke mobil sang pembasmi kecoa kemudian menyerahkan sebuah berkas yang berisi foto, alamat, hingga data diri Lindsay. Sandy pun membayar sejumlah uang muka sebesar $750 dari $1.500 upah yang mereka sepakati. Tetapi, tanpa sepengetahuan Sandy, pembasmi kecoa yang ditemuinya adalah seorang informan polisi yang bekerja sebagai petugas pemberantas narkoboy. Dia adalah polisi yang menyamar sebagai pembunuh bayaran. Namun, Sandy rupanya menginginkan satu permintaan lagi, di mana Sandy yang sebelumnya tidak ingin melihat dokumentasi kematian Lindsay, kemudian meminta agar mereka mengirimkan foto mayat Lindsay kepadanya untuk membuktikan kalau Lindsay memang sudah dibunuh. Polisi yang menyamar itu kemudian menemui Lindsay untuk meminta kerjasama. Awalnya, Lindsay mengaku dia kaget saat ditemui polisi yang menanyakan apakah dia kenal dengan Sandra Treadway. Polisi pun kemudian menceritakan rencana jahat Sandy yang akan menghabisi nyawanya dan menyewa seorang pembunuh bayaran. Lindsay yang mendengarkan dan percaya akan kata-kata polisi itu, kemudian setuju untuk membuat sebuah dokumentasi, di mana malam harinya, Lindsay bertemu dengan mereka dan berpura-pura berbaring di tanah dengan mobil yang terbuka. Dan polisi itu kemudian menumpahkan cairan merah ke belakang tubuh Lindsay dan mengambil fotonya, seolah-olah Lindsay sudah ditembak mati. Foto itu pun dikirim ke Sandy sebagai pembuktian bahwa Lindsay sudah dieksekusi. Beberapa hari kemudian, Sandy bertemu lagi di tempat yang sama dengan polisi yang menyamar itu untuk membayar sisa dari upah yang belum dibayarkan. Mereka kemudian berpisah, dan Sandy pun pulang ke rumah. Tidak lama kemudian, Sandy ditangkap polisi. Sandra Treadway atau Sandy, nenek berusia 56 tahun itu kaget mengetahui kedatangan polisi di rumahnya. Dia pun sibuk menghapus seluruh pesan dari bukti gambar di handphonenya untuk menutupi jejaknya. Namun polisi sebenarnya sudah menyimpan bukti-bukti itu dari pria pertama yang melaporkan rencana jahat Sandy ke polisi. Tanpa berlama-lama, Sandy pun dibawa ke kantor polisi karena bukti yang menunjukkan kalau Sandy mengatur konspirasi untuk membunuh ibu dari cucunya sudah terkuak. Ironisnya, dalam kesedihan Sandy yang ditangkap oleh polisi, Aiden, cucu kesayangannya yang selama ini dia lindungi, malah diserahkan kembali ke pelukan Lindsay karena pengadilan menganggap bahwa status Sandy yang menjadi tersangka sangat membahayakan dan keluarga tidak layak untuk menerima hak asuh atas Aiden. Dalam hal ini, perlawanan Lindsay untuk mendapatkan hak asuh atas Aiden pun berhasil. Dalam persidangan Sandy dengan segunung bukti yang kuat yang menyudutkannya, Sandy tidak menyangkal bahwa dia sudah membayar pembunuh bayaran untuk menghabisi Lindsay. Namun, dalam pembelaannya, Sandy mengaku bahwa dia dijebak. Dia baru sadar bahwa dia sudah dibawa terlalu jauh dalam permainan seseorang yang berusaha untuk memisahkan dirinya dengan keluarganya. Matthew, anak Sandy, dan seluruh keluarga juga percaya bahwa Sandy dijebak oleh teman Matt sendiri.
yang menghubungi Sandy perihal menawarkan pembasmi kecoa di rumahnya. Matt mengungkapkan bahwa pria yang menghubungi ibunya adalah teman baiknya, yang juga mantan seorang narapidana dengan catatan kriminal yang sangat panjang, yang mencoba untuk menipu ibunya dan menjadikan ibunya sebagai umpan. Di mana Matt juga menerima informasi bahwa polisi yang menyamar itu sudah membayar temannya sendiri sebesar $500 atas laporannya kepada polisi. Dan Matt juga berdalih bahwa ibunya tidak pernah menghubungi pria itu terlebih dahulu. Namun pria itulah yang duluan menghubungi ibunya dengan menawarkan pembasmi kecoa, di mana memang di rumah keluarga Treadway terdapat beberapa serangga di sana, dan Matt yakin bahwa ibunya menganggap pembasmi kecoa itu bukanlah istilah dari pembunuh bayaran, melainkan benar-benar pembasmi kecoa untuk membersihkan serangga dari rumahnya. Sandy juga menjelaskan bahwa ketika dia bertemu dengan teman Matt yang menghubunginya untuk penawaran itu, pria itu langsung memberikan pilihan sulit kepada Sandy. Apakah Sandy mau membantu membunuh Lindsay? Karena jika Sandy menolak, keluarga Sandy lah yang akan dibunuh satu persatu. Karena tampaknya pria itu memegang dan mengetahui seluruh data diri dari keluarga Treadway. Dan dia pun bingung dari mana pria itu mendapatkan seluruh data diri keluarga Treadway. Karena Sandy takut akan kehilangan seluruh keluarganya, Sandy kemudian mengikuti semua permainan dari pria itu, di mana pria itu menghubungkannya dengan pembunuh bayaran dan menyuruh Sandy menyerahkan berkas yang berisi foto serta data diri Lindsay ke pembunuh bayaran itu dan membayar mereka. Yang mana berkas-berkas tentang data diri Lindsay itu dia dapatkan juga dari pria itu. Sandy dan keluarganya pun yakin bahwa pria itu tidak benar-benar ingin membunuh Lindsay, namun hanya menjadikannya tumbal untuk bisa memisahkan Aiden dari keluarga besarnya. Namun, jaksa penuntut serta hakim tidak percaya akan hal itu, karena tidak ada bukti nyata yang mengungkapkan bahwa Sandy memang benar-benar dijadikan umpan, walaupun mereka semua tidak menyangkal bahwa pria itulah yang terlebih dahulu menghubungi Sandy untuk menawarkan sebuah bantuan. Sandy pun akhirnya dinyatakan bersalah atas dugaan perencanaan pembunuhan dan divonis menerima hukuman 60 tahun penjara atas kasusnya. Bagi Sandy, hukuman itu adalah hukuman mati, di mana usianya saat itu sudah menginjak setengah abad, dan dia pun yakin bahwa dia akan meninggal di dalam penjara sebelum akhirnya bisa keluar dari sana. Bagaimana menurut kalian? Apakah memang Sandy adalah pelaku utama? Ataukah benar bahwa Sandy dijadikan tumbal oleh seseorang untuk memisahkan keluarganya dengan Aiden atas kasus perebutan hak asuh anak?